Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang teorinya genetika populasi, maka pada saat ini kita akan mempelajari tentang perhitungan-perhitungan yang umum digunakan di genetika populasi. Itu. Jadi contoh soal yang pertama adalah seperti ini. Oh, sebelum ke contoh soal, kembali saya ingatkan bahwa di dalam genetika populasi itu ada teori yang paling terkenal yaitu keseimbangan Hardy-Weinberg atau Hardy-Weinberg ekuivalen, di mana populasi ketika dalam keadaan Hardy-Weinberg ekuivalen, frekuensi genotipe dan frekuensi gennya akan selalu tetap dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Frekuensi genotipe itu adalah nisbah perbandingan genotipe tertentu terhadap total populasi, sedangkan frekuensi gen atau frekuensi alel itu adalah nisbah alel tertentu terhadap keseluruhan alel yang ada di dalam populasi. Ketika Hardy-Weinberg equivalent itu tercapai, maka frekuensi alel itu akan menjadi P plus Q sama dengan 1, di mana P itu adalah frekuensi alel dominannya dan Q adalah frekuensi alel untuk resesifnya. Kemudian itu untuk frekuensi gen. Untuk frekuensi genotip bagaimana? Untuk frekuensi genotip jika keseimbangan Hardy-Weinberg ekuivalen itu tercapai, maka eh, rumus yang digunakan adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana P kuadrat itu adalah frekuensi untuk genotipe A besar atau homozigot dominan, 2PQ frekuensi genotipe untuk heterozigot, dan Q kuadrat itu adalah frekuensi genotipe untuk homozigot yang resesif. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Jadi itu review materi dari teori genetika populasi. Kemudian untuk latihan soal yang pertama adalah soal ini. Dalam suatu populasi, koleus di sini, tanaman koleus ya, daun berlekuk dalam dominan, berarti D besar, terhadap daun lekuk dangkal D kecil, di mana frekuensi alel D kecil adalah 0,25. Pertanyaannya ada dua, berapa frekuensi alel D besar dan D kecil, kemudian berapa frekuensi genotip dan fenotipenya. Ketika kita mengerjakan soal genetika populasi, yang perlu diingat adalah kita harus terlebih dahulu mengerjakan dari alel atau gen yang resesif jika di soal itu diketahui informasi terkait gennya atau alelnya, atau kita mulai mengerjakan dengan genotipe yang homozigot resesif. Jadi kita mulai kerjanya dari resesif. Mengapa kok mulai mengerjakannya dari resesif? Karena begini, jika di soal itu diketahuinya fenotipe, misalnya, ada 50 individu koleus berlekuk dengan daun berlekuk dalam. Maka secara genotipe itu ada dua kemungkinan. Apakah dia lekuk dalam yang tipe D besar, atau D besar D kecil? Nah, supaya tidak bingung, maka kita kerjakan yang resesif dulu. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan resesif, yang diketahui fenotip tadi
Fenotipenya daun berlekuk dangkal ya pasti dia D kecil D kecil. Nggak mungkin D besar D kecil menjadi fenotipe dangkal. Itu nggak mungkin. Jadi ingat, pas ketemu soal genetika populasi, kerjakan dulu dari gen yang resesif atau genotipe yang homozigot resesif. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa D kecil itu adalah 0,25. Di mana D kecil itu adalah Ki kuadrat. Ki kuadratnya 0,25. Berapa Ki-nya? Berarti Ki-nya otomatis adalah akar dari 0,25. Ya nggak? Nah, jadinya 0,5. Seperti itu. Ya, betul nggak? Ki kuadratnya 0,25. Maka Ki-nya adalah 0,5. Dalam keseimbangan dari Weinberg, kita tahu bahwa P plus Q sama dengan 1. Jadi, jika P plus Q sama dengan 1, dan kita sudah tahu Q-nya, maka P sama dengan 1 minus Q. Jadi, 1 minus Q, 1 minus 0,5 sama dengan 0,5. Di sini kita tahu P berapa dan Q berapa. Jadi frekuensi alel D besar adalah P 0,5 dan frekuensi alel D kecilnya adalah 0,5 juga. Berapa frekuensi genotipenya sekarang? Genotipenya itu otomatis ada apa saja? Ada D besar, D besar, ada D besar, D kecil, dan juga ada D kecil, D kecil. Berapa frekuensi untuk D besar D besar? P kuadrat. P kuadrat berapa? 0,5 dikuadratkan. Berapa frekuensi untuk D besar D kecil? 2 PQ. 2 kali 0,5 kali 0,5. Berapa frekuensi yang Q kuadrat? Berapa frekuensi genotipe yang D kecil D kecil? Dia adalah Q kuadrat. Q-nya berapa? 0,5 dikuadratkan. Berarti 0,25. Berarti pertanyaan berapa frekuensi genotipe? Jadi genotipe D besar ada 0,25, D besar D kecil 0,5, dan D kecil D kecil 0,25. Pertanyaan yang kedua adalah terkait fenotipenya. Berapa frekuensi fenotipenya? Ada D besar dan D besar D kecil fenotipenya adalah daun lekuk dalam. Daun lekuk dalam ada 0,25 tambah 0,50. Jadilah 0,75. Kemudian koleus dengan daun lekuk dangkal ada 0,25 atau 25%. Itu tentang soal yang pertama, yang sederhana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagaimana jika frekuensi alel untuk warisan atau keturunan intermediate. Contohnya seperti ini. Dari 100 orang, dari 1.000 orang yang ada di Sleman, ada 640 orang golongannya M. 320 orang MN. Dan 40 orang N. Berapa frekuensi alel LM dan frekuensi alel LN-nya? Apa yang diketahui di soal ini? Di soal diketahui apa dulu? Diketahui gennya atau diketahui genotipenya?
atau genotip. Jadi di soal orang, penduduk Sleman itu genotipe apa gen kira-kira? Genotipe. Kalau genotipe kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini rumus yang kita gunakan. Nah, sekarang P kuadratnya berapa? 2PQ-nya berapa? Q kuadratnya berapa? Bukan itu pertanyaannya, tapi pertanyaannya berapa frekuensi alel M-nya? P-nya ini berapa? Sama frekuensi Q-nya ini berapa? P dan Q-nya yang ditanyakan. Tadi soal seperti ini. Apa yang kita lakukan tadi? Kerjakan mulai dari gen atau alel resesif atau genotipe yang homozigot resesif. Nah, karena ini genotip, maka kita mulai dari yang homozigot resesif. Homozigot resesif biasanya jumlahnya itu sedikit. Populasinya jumlah sedikit. Angkanya dikit nih. Jadi kemungkinan yang resesif itu bukan M. Karena N ini dominan kan M. Yang resesif itu adalah yang N. Jadi kita mulai kerjakan yang ini dulu. Berapa frekuensinya? Frekuensi untuk yang N, NN, atau A kecil, A kecil. Atau di sini frekuensi untuk Q kuadratnya. Itu adalah 40 dibagi 1000. Q kuadratnya. P-nya berapa? P-nya otomatis 640 dibagi 1000. 2PQ-nya mana? 2PQ-nya adalah 320 dibagi 1000. Jadi, kita mulai mengerjakan dari Q kuadrat terlebih dahulu. Q kuadrat sama dengan 40 dibagi 1000. Kemudian 40 ini kita coret, maka Q kuadrat adalah 0,4. Yang ditanya bukan Q kuadratnya, tapi Q-nya. Q sama dengan akar dari 0,04, hasilnya adalah 0,2. Kalau Q-nya sudah tahu, maka kembali lagi ke P plus Q sama dengan 1. Jadi, P sama dengan 1 dikurangi 0,2. Maka frekuensi alel M, M itu tadi apa? P, ya kan? Itu adalah 0,8. Frekuensi alel N itu adalah punyanya Q, yaitu 0,2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Modifikasi soal yang selanjutnya bagaimana? Soal yang bisa juga soalnya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika frekuensi alelnya adalah alel ganda? Nah, kalau tadi kita berbicara dengan alel yang satu lokus dengan 2 alel, sekarang bagaimana jika satu lokus itu dengan 3 alel? Kalau sebelumnya satu lokus eh, A ini ya, A, itu dia punya 2 alel, gen A. Apakah dia A besar atau A kecil? Maka di sini A besar. Frekuensi alel A ditambah dengan A kecil atau P
plus Q sama dengan 1, ya kan? Ini bisa diganti P, frekuensi alelnya A, di sini diganti I sama dengan 1. Nah, kemudian sekarang bagaimana jika lokus A itu punya lebih dari 2 alel? Contoh yang paling terkenal di sini adalah golongan darah. Golongan darah, lokus golongan darah itu ada 3 kemungkinan. Apakah dia A, apakah dia B, atau dia O, ya kan? Karena ini ada 3 kemungkinan alel, maka rumus yang digunakan tidak P plus Q sama dengan 1, tapi P plus Q plus R sama dengan 1. Jadi ini adalah frekuensi genotipe jika alelnya ganda. Kemudian bagaimana dengan frekuensi genotipnya? Frekuensi genotipenya adalah ini. Yang awalnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, ya kan? Awalnya kan kalau cuma ada 2 itu kan cuma ini, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat yang A, B, ya kan? Sama dengan 1. Kalau ada 3, maka P kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 1. Kita lanjut ke soal saja. Contoh soalnya adalah seperti ini. Mahasiswa Fakultas Pertanian UPN mengambil mata kuliah genetika ada 173 orang. Kemudian mahasiswa tersebut dites golongan darah AB0. Hasilnya, yang golongan darahnya O itu ada 78 orang, golongan darah A ada 71 orang, golongan darah B ada 17 orang, dan golongan darah AB ada 7 orang. Berapa frekuensi alel A, B, dan O-nya? Dalam mazhab golongan darah, yang perlu kita ingat, yang resesif itu adalah golongan darah O. O ini resesif, dianggapnya. A dan B itu dominan. Jadi kita mulai kerjakan dulu dari yang resesif. Karena yang di sini diketahui orang, ya kan, mahasiswa itu bentuknya orang, berarti dia adalah frekuensinya, ketemunya frekuensi genotipe terlebih dahulu. Berapa frekuensi genotip untuk orang yang bergolongan darah O? Yaitu 78 dibagi dengan 173. Ya enggak? Maka hasilnya adalah 0,45. Orang genotipe yang bergolongan darah O ini adalah R kuadrat, maka R kuadrat sama dengan 0,45. R sama dengan akar dari 0,45, sama dengan 0,67. Nah, kemudian kita bisa menghitung mulai dari golongan darah B dulu atau golongan darah A dulu. Misalnya kita mulai dari golongan darah A dulu. Yang perlu diingat di sini bahwa orang bergolongan darah A kemungkinannya adalah ini. Apakah dia IAIA atau IAIO? Ya kan? Jadi,
Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya dengan menggunakan frekuensinya A sama frekuensinya O. Karena di sini ada nyelip nih O, gen O. Jadi P plus R kuadrat, ini tadi P plus R kuadrat sama dengan frekuensi golongan darah A. Orang bergolongan darah A berapa nih? 71 ditambah golongan darah O, 78 dibagi total 173. Ini adalah P plus R kuadrat. Kemudian maka P plus R berapa? P plus R sama dengan akar dari 0,86. Nah, di sini kita sudah tahu R-nya. R-nya adalah 0,6. Maka P-nya sama dengan 0,93 dikurangi 0,6 dengan 0,26. Kalau P itu merujuk pada frekuensi alel A, R merujuk pada frekuensi alelnya O, maka frekuensi alel B-nya adalah P plus Q plus R sama dengan 1. P-nya sudah tahu 0,26, R-nya sudah tahu 0,67, maka Q-nya adalah 0,07. Pertanyaan yang kedua, dari 71 golongan orang yang bergolongan darah A, berapa orang diperkirakan mempunyai golongan darah IA-IA? Tadi, orang punya golongan darah IA berarti P-nya adalah ini. Berapa frekuensinya P kuadrat? Sebenarnya ditanya itu. Ya kan? Maka P-nya berapa? P ini 0,26 dikuadratkan. Sama dengan 0,07. Berapa orang? Kan itu ini. Dari, ini kan belum orang, ini baru frekuensi genotipe. Berapa orang? Maka 0,07 ini dikalikan dengan 173. Hal yang sama juga ketika kita menghitung yang C. Model selanjutnya, perhitungan selanjutnya itu adalah jika frekuensi alel terangkai kelamin atau terpaut dengan gen kelamin. Jika terpaut dengan gen kelamin, maka frekuensi alel untuk A besar sama dengan sepertiga P untuk sepertiga P-nya jantan tambah 2/3 P-nya betina. Frekuensi alel A kecil adalah sepertiga Q-nya jantan ditambah 2/3 Q-nya betina. Frekuensi genotipenya bagaimana? Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Buktikan soalnya. Buktikan kenapa ini bisa tercapai. Mengapa frekuensi alelnya mengapa frekuensi alelnya A besar itu sepertiga P jantan plus 2/3 P-nya betina. Ya kan, seperti itu. Nah, nih contohnya ini. Jika suatu populasi terdiri dari laki-laki buta warna yang memiliki alel C dalam kromosom X. Jadi X-nya ada C-nya. Nih, X-nya ada C-nya dan Y. Laki-laki kan XY. Perempuan. Perempuan normal homozigotik untuk C besar. Berarti ibunya XC besar, XC besar. Frekuensi alel yang diharapkan dalam populasinya itu adalah sepertiga C kecil plus dan 2/3 C besar. Akan tetapi, jika perempuannya buta warna dan laki-lakinya normal, maka frekuensinya menjadi sepertiga C besar plus 2/3 C kecil.
Di sini bahwa ayahnya buta warna. Seperti ini. Ada C-nya. Ibunya normal. Maka persilangannya kan seperti ini. Ini untuk yang laki-laki. Ini untuk yang betina. Ini adalah keturunannya. Keturunannya bagaimana? Anaknya perempuan, XX ini kan perempuan, tapi perempuannya ada C kecilnya. Carrier, dia membawa gen buta warna. Kemudian yang laki-laki bagaimana? Laki-lakinya adalah normal, ya kan? C-nya C besar semua. Dari sini kita tahu perkawinan antara ayah buta warna dengan ibu normal itu akan menghasilkan anak perempuan 50% dalam keadaan carrier, dia membawa gen buta warna, dan 50% dalam keadaan normal jika anaknya laki-laki. Nah, berapa di sini C-nya? C-nya adalah, hitung saja. C besarnya adalah ada berapa nih? 2/3, ya kan nih? 2/3 C besar. C-nya kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, ini kan 2 sama 1/3 C kecil. Bagaimana jika sebaliknya? Jika sebaliknya, maka dia akan menghasilkan individu yang anak perempuan carrier, dia membawa karena ada C kecil di sini, anak laki-lakinya 50% anak laki-laki, 50% anaknya laki-laki dengan sifat yang buta warna. Dari sini kita tahu bahwa C besarnya berapa? Kemungkinannya 1/3, seperti ini. Sepertiga C besar, dan C kecilnya itu adalah, C kecilnya itu ada 2. 2/3 C kecil. Ini bentuk cara lainnya saja untuk menjelaskan. Sebenarnya penjelasannya sama kayak tadi. Mungkin ini saja untuk contoh-contoh perhitungan di genetika populasi. Untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan nanti berlatih soal yang ada di pada, mohon untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Sekian penjelasan saya terkait dengan perhitungan yang ada di genetika populasi. Semoga rekan-rekan mahasiswa semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.